Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Dengan kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan makalah dengan judul faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar, yang beranggotakan Ahmad Nabil Hasan Rudaini, Muhammad Nofal, dan Ilzam Haji. Latar belakang dari materi kami ialah proses belajar merupakan inti dari seluruh kegiatan pendidikan. Belajar tidak terjadi secara sederhana. Ia merupakan fenomena multidimensional yang melibatkan aspek biologis, psikologis, sosial, kultural, hingga lingkungan fisik. Pentingnya memahami faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar berkaitan erat dengan tujuan pendidikan, bagaimana membentuk perkembangan kognitif, afektif, dan psikomotor secara optimal. Berbagai penelitian dari psikologi pendidikan menyatakan bahwa kualitas belajar individu tidak hanya ditentukan oleh kemampuan yang ia miliki, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana kondisi di internal dan eksternalnya bereaksi secara simultan. Dalam konteks inilah kajian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar menjadi penting baik bagi pendidikan, orang tua maupun peserta didik. Lanjut ke pemateri pertama ialah Muhammad Nofal. Bismillahirrahmanirrahim. Materi selanjutnya yaitu faktor internal dalam proses belajar, yaitu ada tiga. Yang pertama, faktor psikologi atau jasmani. Faktor psikologis ialah kondisi tubuh yang sehat, merupakan dasar dari keberhasilan belajar. Psikologi manusia berperan penting karena otak sebagai pusat memproses informasi sangat bergantung pada kondisi fisik. Yang kedua yaitu faktor psikologis. Faktor psikologis adalah menyangkut kondisi mental, emosional, dan kognitif yang menentukan bagaimana peserta didik mengolah informasi. Faktor ini terbagi menjadi beberapa aspek. Pertama, integral, yang kedua motivasi belajar, yang ketiga minat, perhatian, yang terakhir sikap dan kebiasaan belajar. Yang nomor tiga yaitu kesimpulan kesiapan belajar dan kematangan psikologis. Kesiapan belajar atau readiness menunjukkan apakah peserta didik telah berada dalam kondisi yang tepat baik fisik, mental, emosional maupun intelektual untuk menerima informasi baru. Lanjut ke pemateri kedua yaitu Ahmad Nabil Hasan Rudaini.
sebaya, masyarakat, maupun lingkungan fisik. Faktor ini mampu memperkuat atau melemahkan potensi internal peserta didik. Yang nomor satu yaitu lingkungan keluarga. Pendidik pertama adalah utama. Keluarga adalah tempat di mana pendidik awal seseorang dimulai seperti pola usaha, gaya komunikasi, pendidikan orang tua, serta kondisi emosional. Keluarga sangat mengaruh perkembangan intelektual dan motivasi anak. Yang kedua, lingkungan sekolah tempat terjadinya proses pembelajaran. Lingkungan sekolah sangat kompleks dalam memegang peranan penting dalam peserta belajar. Seperti dalam aspek yang kita butuh untuk pembelajaran, seperti para guru, metode pembelajaran, kurikulum, dan sarana peralatan pelaksana. Dan yang terakhir ialah iklim dan budaya sekolah. Yang ketiga, lingkungan sosial dan teman-teman sebaya. Lingkungan sosial termasuk teman-teman sebaya, masyarakat, dan media. Teman sebaya memperoleh yang besar dalam pembentukan sikap kebiasaan belajar. Yang keempat, ya, lingkungan fisik. Lingkungan fisik adalah kondisi tempat belajar, termasuk pencahayaan, seperti ventilasi, kebisingan, suhu, dan kenyamanan tempat duduk. Tempat belajar yang terang, sejuk, dan bersih meningkatkan fokus dan kenyamanan. Sebaliknya, tempat yang panas, bising, atau berantakan mengganggu konsentrasi dan menghemat penyerapan materi. Baik, saya akan melanjutkan ke materi ketiga, yaitu faktor pendukung lain. Yang pertama, teknologi dan akses digital. Teknologi bukan sekedar perangkat yaitu seperti komputer, tablet, smartphone, melainkan ekosistem ketersediaan infrastruktur, koneksi internet, listrik, kualitas perangkat, platform pembelajaran, serta akses terhadap sumber daya digital, e-books, jurnal, yaitu seperti jurnal, video pembelajaran. Yang kedua ialah desain
instruksional dan media pembelajaran. Desain instruksional mencakup tujuan pembelajaran yang jelas, struktur materi yang logis, pemilihan metode yaitu ceramah, diskusi, problem based learning, serta pemilihan media seperti video, animasi, simulasi. Yang ketiga ialah strategi belajar dan metakognisi. Strategi belajar secara empiris terbukti mengoptimalkan pembelajaran jika digunakan konsisten. Metakognisi yaitu kemampuan siswa menyadari dan mengatur proses belajar. Adalah mediator penting. Siswa metakognitif cenderung memilih strategi lebih efektif dan memperbaiki kinerja belajar secara mandiri. Yang keempat ialah umpan balik yaitu feedback dan penilaian formatif. Feedback yang spesifik, tepat waktu dan bersifat menuntun lebih efektif daripada sekadar nilai. Penilaian formatif yang bertujuan memetakan kesenjangan belajar dan memberi kesempatan perbaikan menjadi pendorong utama perbaikan hasil. Yang kelima ialah pengaruh teman sejawat dan kolaborasi yaitu bersupport. Interaksi dengan teman sebaya melalui diskusi, kerja kelompok atau per-texting memperkaya perspektif dan memfasilitasi elaborasi gagasan. Yang keenam ialah pengalaman dan pengetahuan awal. Pengetahuan awal bertindak sebagai kerangka untuk menghubung informasi baru. Jika cocok, pembelajaran berlangsung lebih cepat dan mendalam. Namun, bila miskonsepsi awal kuat, pembelajaran bisa terhambat. Memerlukan strategi instruksional untuk mengkonfrontasi dan mengkonstruksi pemahaman lama. Yang ketujuh ialah motivasi, tujuan, dan regulasi diri. Motivasi intrinsik yaitu minat, rasa ingin tahu, dan intrinsik yaitu nilai penghargaan. Bekerja bersama-sama. Teori tujuan itu orientation menunjukkan perbedaan antara orientasi penguasaan dan orientasi prestasi yang mempengaruhi strategi belajar dan respon terhadap kegagalan. Yang kedelapan ialah gaya dan refleksi belajar. Istilah gaya belajar yaitu visual, auditory, dan kinestetik populer di praktik pendidikan. Namun penelitian meta-analitik menunjukkan bukti lemah bahwa menyesuaikan instruksi pada gaya belajar